Menurut saya ikan moli adalah ikan yang mudah dipelihara. Ya awalnya saya tidak sengaja peliharanya, beli di seorang teman, terus saya taruh di kolam, akhirnya beranak pinak menjadi banyak. Sehingga loh kok ikan ini sangat mudah berkembang biak, terus saya fokus ke ikan moli. Pada waktu itu moli golden black. Terus ikan moli itu tidak bertelur, tetapi langsung melahirkan anak. Jadi pembuahannya itu di dalam perut betina itu ada telur, tetapi menetasnya juga di dalam perut betina, seperti itu. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Suksespedia. Melihat warna-warni ikan moli tentu sangat menyenangkan di hati ya. Memang ikan moli bukan cuma berwarna hitam saja loh. Ada banyak varian ikan moli yang beredar di pasaran, dan beberapa justru sangat menguntungkan. Apa saja sih jenis ikan moli yang paling menguntungkan? Lalu apakah cara perawatannya berbeda? Simak video ini hingga akhir untuk menemukan jawabannya. Inilah dia mengenal jenis ikan moli yang paling menguntungkan beserta cara jitu perawatannya, versi dari Suksespedia. Yang saya budidayakan di Farm Moli Jaya, fokusnya ada 3 jenis ikan moli. Yang pertama moli golden black, moli balon marble, dan moli balon oranye. Nah, ketiganya itu sebenarnya perawatannya hampir sama. Saya mulai dari perawatan air. Nah, untuk perawatan air, sebelum ikan ditaruh di dalam kolam, airnya itu harus diendapkan terlebih dahulu, kurang lebih 3-5 hari diendapkan. Jadi pH suhu air itu udah normal, udah netral gitu, sesuai ikan moli gitu. Terus yang selanjutnya adalah pemberian pakan. Pemberian pakan itu kalau buraya atau bibit itu 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Tapi takarannya sedikit saja. Setelah itu kalau remaja 2 kali sehari tidak apa-apa, pagi dan sore. Pagi sekitar jam 8, jam 9, kalau sore sebelum jam 5. Karena kalau sore, terlalu sore itu juga nggak baik, seperti itu. Terus yang selanjutnya perawatan ini penyakit yang sering di ikan moli itu adalah penyakit atau parasit kutu jarum gitu. Kutu jarum, jadi di tubuh ikan itu ada semacam parasit, bentuknya seperti jarum sangat kecil, itu masuk ke dalam tubuh moli. Itu kalau saya biasanya memakai kutu killer. Kutu killer itu adalah obat pembasmi kutu pada ikan. Takarannya adalah 1 mili kutu killer itu dilarutkan ke dalam air, setelah itu dicampur dengan pakan 1 kilo. Jadi perbandingannya adalah 1 mili kutu killer untuk 1 kilo pakan. Jangan melebihi dosisnya, nanti ikannya malah stres, mabuk, seperti itu. Ikan moli adalah jenis ikan hias kecil yang banyak digemari. Posilia sphenops merupakan nama latin dari ikan ini. Ikan ini dikenal dengan sifatnya yang tenang dan damai, sehingga dapat digabungkan dengan berbagai jenis ikan hias kecil lainnya. Dengan syarat, ikan yang digabungkan harus memiliki sifat yang tenang. Selain itu, harga dari ikan moli ini juga terjangkau, dan cara memeliharanya juga tidak terlalu rumit layaknya ikan arwana ataupun ikan lohan. Maka mari kita simak penjelasannya ya. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Golden Black Moli. Golden Black Moli sahabat adalah jenis ikan moli yang paling laku di pasaran. Selain itu, harganya pun tergolong paling mahal, 10.000 hingga 25.000 per ekornya. Bukan main ya mahalnya, memang ikan ini sangatlah cantik. Warnanya yang keemasan pun sangat menarik untuk dilirik. Setengah badan moli ini berwarna keemasan yang elegan, sementara setengahnya lagi berwarna hitam pekat dan misterius. Ikan hias cantik yang satu ini merupakan ikan yang berasal dari perairan Meksiko, Florida, Virginia. Di habitat aslinya, di alam liar, moli biasa tinggal pada suhu 25 hingga 28 derajat Celcius dengan pH sekitar 8.
Namun saat ini Molly sudah terbiasa hidup di pH normal yaitu sekitar 7. Ikan ini merupakan ikan yang kurang bisa menyesuaikan perubahan suhu yang cukup tinggi. Molly balon marble. Bentuk tubuh ikan hias ini kebanyakan bulat dan memiliki perut yang buncit. Ikan Molly memang semuanya berperut buncit, namun ikan Molly balon biasanya jauh lebih buncit, hingga perutnya seperti balon. Itulah asal-usul namanya. Selain itu sahabat, ikan ini memiliki mulut yang maju ke depan lurus dengan matanya. Kemudian ikan Molly balon marble ini memiliki bola mata yang cukup besar tepat di belakang mulutnya. Molly juga memiliki ciri khas yaitu memiliki bintik-bintik kecil di seluruh tubuhnya. Molly balon marble ini memiliki warna sisik yang putih dengan bintik-bintik kecil berwarna putih seperti marmer. Untuk harganya sendiri berkisar antara 5 hingga 7.000 per ekornya. Memang tidak semahal Molly Golden Black ya, namun tetap lumayan juga ya sahabat. Molly balon orange. Seperti Molly balon marble, jenis ikan yang satu ini memiliki bentuk buncit yang sangat lucu, apalagi kalau tengah hamil. Wah, bisa sangat besar sekali perutnya. Jangan salah loh, perut buncit ini yang membuatnya menjadi mahal. Mungkin seperti dahi ikan lohan ya, semakin jenong semakin menarik, maka semakin mahal pula harganya. Perbedaan dengan ikan Molly balon marble tentu saja adalah warnanya yang orange cerah. Imut sekali ya. Cara perawatan. Sahabat, perawatan ikan Molly sebenarnya tidak sulit, namun memang perlu ketelatenan. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar ikan Molly dapat tumbuh dengan baik tanpa penyakit. Jika ikan Molly dapat tumbuh dengan baik, maka biaya operasional yang dibutuhkan pun tidak terlalu banyak pula. Selain itu, kualitas Molly yang baik pun akan mengakibatkan harga Molly meroket di pasaran. Jika cara perawatannya jelek, bisa saja warna Molly tidak keluar ataupun kusam, atau mungkin di badannya ada kecacatan. Lebih buruk lagi jika ikan Molly mati sebelum sempat dijual, menakutkan sekali ya. Terus sekarang kan udah masuk musim hujan, Oktober sampai mungkin nanti bulan 2 tahun depan itu kan musim hujan. Nah, untuk perawatan itu setelah seumpama hujan semalaman, sore sampai malam itu hujan, paginya kalau bisa itu airnya dibuang 30% saja. Setelah itu ditambah dengan air baru. Itu untuk menetralkan pH. Sama suhunya biar tidak terlalu dingin, karena air hujan itu sifatnya asam gitu. Air. Hal pertama yang harus dikontrol secara teliti adalah air tempat hidup ikan Molly. Air ini harus disediakan dengan suhu tertentu, diletakkan di lokasi tertentu pula, serta dikontrol pada tingkat pH dan kadar oksigen tertentu. Susah ya sahabat? Oh, tentu saja tidak. Yang jelas, ikan Molly ini tidak suka keramaian. Jadi, kolamnya harus ditaruh di tempat yang tenang. Kemudian matahari juga dibutuhkan. Namun ikan Molly juga butuh tempat berteduh, jadi sebaiknya ditaruh di bawah pohon saja. Jadi jika ikan Molly kepanasan, dia bisa berenang ke tempat yang teduh. Hati-hati juga jika musim hujan. Air kolam ikan Molly harus dikontrol dengan lebih ekstra, karena air hujan dapat merusak pH air kolam. Serta jika intensitasnya tinggi, dapat meluberkan air kolam sehingga ikan Molly dapat hanyut. Pakan. Pakan ikan Molly sebenarnya bermacam-macam sahabat, tapi pastikan memberi makan ikan Molly dengan teratur. Tidak terlalu banyak serta tidak terlalu sedikit. Jika terlalu sedikit, ikan Molly dapat memakan temannya. Dan yang paling rawan adalah anakan Molly. Bisa-bisa dimakan induknya yang kelaparan. Pakan Molly haruslah bernutrisi, jadi bisa diberi makanan campuran organik dan buatan, karena Molly termasuk omnivora. Di sini biasanya ikan Molly diberi makan kutir, kasut, dan juga feng liu.
penyakit, atau pengobatan. Ikan moli sebenarnya tidak gampang sakit sahabat, tapi gampang sekali ditumbuhi jamur. Jika menemui ikan moli yang sakit, sebaiknya ikan tersebut segera dipindahkan ke kolam karantina dan kolam segera dibersihkan. Ikan yang dikarantina tersebut kemudian diberi treatment yang tepat. Mudah sekali ya. Bagaimana? Apakah kamu sudah siap untuk membudidayakan ikan moli? Ikan moli jenis apa nih yang paling kamu sukai? Share pendapat menarikmu di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari membangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.